Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo untuk kedua kalinya muncul di hadapan publik. Kali ini Putri datang ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Diperiksa kurang lebih 12 jam, Putri Chandrawati yang berstatus sebagai tersangka bersikeras bahwa ia telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh korban Brigadir Joshua. Orang mana yang sudah digendong masih mau berduaan di kamar? Ya, jadi itu semua omong kosong lah. Jadi bopong-membopong itu satu bentuk kebohongan yang dibikin kuat. Si kuat ini pengen jadi bos di antara para ajudan. Kenapa beliau justru muncul? Dia sebut namanya. Motif dipicu terkait dengan masalah kesusilaan antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Sosok Putri Chandrawati kembali muncul ke publik. Jumat 26 Agustus 2022 siang, Putri terlihat masuk ke gedung Bareskrim Polri dengan mengenakan pakaian serba hitam. Kedatangan istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo ini untuk menjalani pemeriksaan pasca ditetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Sekitar 12 jam, Putri Chandrawati diperiksa tim penyidik. Putri pun dicecar dengan 80 pertanyaan. Jawaban Putri tak berubah. Ia bersikukuh telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Peristiwa itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 4 Juli 2022 lalu. Dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini, itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang. Ya. Kami juga tim kuasa hukum mempunyai keyakinan bahwa perkara ini akan semakin jelas dan terang. Saatnya nanti dalam persidangan akan dibuktikan. Pemeriksaan terhadap Putri belum usai. Pemeriksaan dihentikan sementara karena alasan waktu dan kesehatan. Pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup malam hari ini, akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Putri tak ditahan. Ia diperbolehkan pulang pada Sabtu dini hari. Rencananya pemeriksaan terhadap tersangka Putri Chandrawati akan kembali dilakukan pada Rabu 31 Agustus 2022 mendatang. Atas jawaban Putri, publik pun bertanya-tanya, apakah benar motif kasus ini terkait pelecehan seksual? Lalu seperti apa dugaan pelecehan seksual yang katanya terjadi di Magelang itu terjadi? Pertanyaan soal motif ini sempat dilontarkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022 lalu. Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Soal bopong-membopong ini juga telah disampaikan oleh tersangka Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus sopir dari Putri Chandrawati, kepada penyidik. Namun, tudingan ini langsung dibantah oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Kuat ya, si orang psikopat ini bilang bahwa Joshua menggendong ibu tanggal 4 ya.
Lalu tanggal 7 katanya ada di kamar. Orang mana yang sudah digendong masih mau berduaan di kamar? Itu kejanggalan pertama. Yang kedua, Yosua itu nyetrika pakaian anak-anaknya Bu Putri. Sudah sampai segitu diberikan kepercayaannya. Jadi itu semua omong kosong lah saya bilang. Bagaimana lagi kita mau percaya bahwa ada kekerasan seksual gitu ya. Bahkan mantan kuasa hukum tersangka Barada Richard Eliezer, Diolipa Yumara, menilai kalau motif dugaan pelecehan seksual hanya akal-akalan Kuat Ma'ruf semata. Jadi bopong-membopong itu kita juga itu salah satu bentuk kebohongan yang dibikin Kuat kelihatannya. Ya kan, mana adalah seorang ajudan berani bopong si Putri kan, dia kan bintang 2, Bayangkari bintang 2. Bagaimana bopong-bopong? Itu propaganda. Propaganda itu kemudian dibikin skenario. Sebenarnya potensi utama adalah si Kuat ini pengen jadi bos di antara para ajudan. Dia pengen jadi bos, terus kemudian mungkin kemarin ada berantem sama Yosua, terus kesel, terus berantem lagi, terus udah aja dia bikin cerita begitu kan. Karena di rumah itu cuma ada Susi kan nggak masuk ke atas. Cuma ada Putri, cuma ada Yosua dan Kuat, cuma bertiga. Begitu. Okay. Jadi kan Yosuanya meninggal. Yosua meninggal kan jadi saksi. Mau cari motif apa? Motif apapun yang dibikin ada bopong-membopong menjadi tidak terbukti. Karena baik Putri maupun si Kuat adalah tersangka. Mana bisa tersangka kemudian keterangannya didengar sebagai suatu cerita menjadi dasar motif pembuktian. Lalu, siapa sebenarnya Kuat Ma'ruf yang ikut terjerat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat? Sosok yang berkuasa menaklukkan sosok yang dikuasai. Hitung-hitungan di atas kertas, sekali lagi, Brigadir Y bukanlah pelakunya. Karena dia bukan sosok yang berkuasa. Kuat Ma'ruf adalah orang yang melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati ke Ferdi Sambo. Kuat juga sempat mengancam akan membunuh Brigadir Joshua. Lalu siapa sebenarnya Kuat Ma'ruf? Apakah perilakunya benar-benar melebihi dari ajudan Ferdi Sambo yang lainnya? Orang mana yang sudah digendong masih mau berduaan di kamar? Ya, jadi itu semua omong kosong lah. Jadi bopong-membopong itu satu bentuk kebohongan yang dibikin Kuat. Si Kuat ini pengen jadi bos di antara para ajudan. Kenapa beliau justru muncul? Dia sebut namanya. Motif dipicu terkait dengan masalah kesusilaan antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Tim penyidik masih belum menyimpulkan motif kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan masih akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo yang kini telah dijadikan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Dalam pemeriksaannya Jumat pekan kemarin, Putri Chandrawati tetap bersikukuh mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Lalu, apakah benar Putri merupakan korban pelecehan seksual? Seseorang yang berada pada posisi terancam oleh hukum akan dipidana itu sah-sah saja memainkan istilahnya ironi viktimisasi. Bahwa setiap pelaku, setiap orang yang bermasalah dengan hukum akan berusaha menggeser dirinya sedemikian rupa dari posisi pelaku ke posisi korban. Tujuannya apa? Tak lain tak bukan adalah untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang ingin dia lindungi. Yang kedua, pemunculan dan perkataan beliau di Makobrimob justru menganulir klaim bahwa beliau adalah korban. Di dalam undang-undang itu berserak sekian banyak pasal yang intinya adalah identitas korban kekerasan seksual harus ditutup, wajib dirahasiakan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa beliau justru muncul
dipersilakan berbicara. Bahkan kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau apa? Memperkenalkan diri. Dia sebut namanya. Artinya tindak tanduk beliau sungguh-sungguh berada di luar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang TPKS. Dari situ muncul interpretasi saya. Kenapa Ibu justru bertindak tanduk tidak seperti korban? Ya jawabannya karena beliau tidak punya mindset sebagai korban. Kenapa beliau tidak punya mindset sebagai korban? Ya karena beliau bukan korban. Sesederhana itu saja. Pertanyaan berikutnya, apakah benar peristiwa pelecehan seksual itu ada? Menurut saya mungkin terjadi pelecehan seksual. Teman-teman Komnas Perempuan ya, sering sekali bahkan selalu ketika menjelaskan tentang kekerasan seksual memakai teori relasi kuasa. Teori ini mengatakan sosok yang berkuasa menaklukkan sosok yang dikuasai. Sekarang antara PC dengan mendiang Brigadir Y, yang dominan siapa? Yang berkuasa siapa? Yang superior siapa? Hitung-hitungan di atas kertas, tampaknya tidak mungkin seorang brigadir berada pada posisi dominan, berada pada posisi berkuasa, berada pada posisi superior. Terbukti sampai beliau pun menyetrika segala macam. Jadi, apakah pelecehan seksual itu terjadi? Terjadi. Tetap dengan menerapkan teori relasi kuasa, patut kita bertanya, sesungguhnya andaikan pelecehan seksual itu terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya? Hitung-hitungan di atas kertas, sekali lagi, Brigadir Y bukanlah pelakunya. Karena dia bukan sosok yang berkuasa. Kasus dugaan pelecehan seksual yang konon kabarnya terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, pertama kali dilaporkan oleh Kuat Ma'ruf. Kuat yang melihat perbuatan tak senonoh Brigadir Yosua kepada Putri melaporkannya kepada Ferdy Sambo. Hal itulah yang membuat Sambo murka. Kuat Ma'ruf, pria ini bukan anggota Polri, ia warga sipil. Di keluarga Sambo, pria beranak dua ini bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus sopir pribadi Putri Chandrawati. Dan sudah sejak tahun 2015, Kuat mengabdi kepada keluarga Ferdy Sambo. Karenanya Kuat telah menjadi orang kepercayaan Sambo melebihi ajudan-ajudan lainnya. Dan dalam kasus ini, beberapa kali Kuat Ma'ruf mengancam akan membunuh Brigadir Yosua. Di bulan Juni 2022 sebenarnya almarhum itu sudah diancam untuk dihabisi dan atau dibunuh sampai-sampai dia menangis. Dan terakhir berulang lagi 1 hari menjelang dia dihabisi. Pengacara keluarga Brigadir Yosua lainnya pun ikut menilai sosok Kuat Ma'ruf. Saya sekilas saja melihat sosok Kuat Ma'ruf ini dari tampilan dan cara dia melihat ya dari mata. Itu saya tahu orang ini memiliki permasalahan dengan karakter. Dia punya permasalahan dengan mindset. Nah, kami patut menduga bahwa Kuat Ma'ruf inilah salah satu pencetus ataupun dia punya motif, entah motif apa yang membuat di awal adanya perencanaan pembunuhan yang direncanakan oleh Pak FS dan juga Bu Putri. Kini, Kuat Ma'ruf telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Kuat juga sempat dijanjikan uang sebesar 500 juta rupiah jika kasus pembunuhan yang didalangi oleh Ferdy Sambo ini berjalan mulus. Dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung. Karir Ferdy Sambo di Korps Bayangkara berakhir pada pemecatan. Pemberhentian tidak dengan hormat diputuskan dalam sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022. Sambo pun melawan atas putusan tersebut. Orang mana yang sudah digendong masih mau berduaan di kamar? Ya, jadi itu semua omong kosong lah. Jadi bopong-membopong itu satu bentuk kebohongan yang dibikin Kuat. Si Kuat ini pengen jadi bos di antara para ajudan.
Kenapa beliau justru muncul? Dia sebut namanya. Motif dipicu terkait dengan masalah kesusilaan antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Ferdy Sambo, karir Jenderal Bintang 2 ini hancur bersamaan dengan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan salah satu ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam sidang kode etik yang digelar Kamis 25 Agustus 2022, Ferdy Sambo resmi dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Atas putusan ini, Ferdy Sambo pun mengajukan banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Dalam kesempatan yang sama, Ferdy Sambo juga menyatakan permintaan maafnya kepada institusi kepolisian. Dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Sayangnya, permintaan maaf Sambo hanya ditujukan kepada institusi kepolisian, tidak kepada keluarga korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sambo sendiri sehari sebelum digelarnya sidang kode etik telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari institusi kepolisian. Hal ini pun mengundang reaksi banyak pihak, salah satunya kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Menurut saya, pengunduran diri itu hanyalah taktik supaya dia menjadi orang yang terhormat. Jadi saya minta kepada Kapolri, jangan disetujui. Kalau sampai orang ini, katakanlah Ferdy Sambo ini tidak diberhentikan atau tidak dipecat dari kepolisian, saya akan menggugat. Akan menggugat Kapolri dan menggugat Presiden. Karena saya tidak mau hukum di negara ini dipermainkan. Orang seperti ini tidak pantas menjadi anggota Polri. Masih lebih pantas tukang beca. Tim khusus Bareskrim Polri terus bekerja secara maraton dalam menyelesaikan kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Dalam kasus ini, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, kemudian Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. 4 dari 5 berkas perkara Ferdy Sambo CS ini telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Dengan demikian masih 1 berkas lagi atas nama Putri Chandrawati yang harus segera dirampungkan. Kita telah mengirimkan 4 berkas untuk tahap pertama dan kita harapkan minggu depan dengan perjalanan koordinasi antara kita bersama-sama dengan teman-teman dari kejaksaan, mudah-mudahan berkas juga tidak terlalu banyak bolak-balik karena memang harapan kita tidak ada P19 sehingga bisa cepat P21 sehingga kemudian ini bisa segera disidangkan. Perjalanan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat benar-benar telah menguras energi kepolisian. Semoga kasus ini berujung pada keadilan yang sebenarnya.
Verdi Sambo telah dipecat dari kepolisian. Selanjutnya ia akan menjalani proses hukum yang cukup berat bersama sang istri Putri Chandrawati. Semoga anak-anak mereka berdua kuat menghadapinya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.